Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ida Jatu Winaldi dan teman-teman kelas pengauditan sistem informasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok L akan mempresentasikan pembahasan mengenai TPS sampling of substantive test. Anggota dari kelompok L ini terdiri atas yang pertama, Ahmad Ferdiansyah, saya sendiri Anissa Sanjaya, Muhammad Zafan Zafalani, Muhammad Zanul Cesarianto, dan Otto Hetiawan. Pada tugas kali ini, kami menggunakan file dari Ledger Company, tepatnya Ledger Company AL. Informasi yang kami ambil dari tugas 2 yang diberikan adalah materiality atau tolerable misstatement sebesar $25.000. Materialitas sendiri adalah misalnya informasi akuntansi apabila terjadi salah saji. Dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Lalu, risk of incorrect acceptance sebesar 5%, dengan artian confidence-nya sebesar 95%. Confidence sendiri adalah penentuan total kesalahan yang dapat diterima dari sampel yang diajukan, dengan expected misstatement sebesar $2.000. Expected misstatement adalah penentuan total kesalahan yang diharapkan dalam populasi. Ini meningkatkan ukuran sampel untuk memungkinkan kesalahan yang ditetapkan. The auditor have decided to use probability proportional to size sampling atau PPS sampling. PPS sampling sendiri adalah suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran unit sampel tersebut. Untuk tahap pertama, selanjutnya diminta untuk mencari required sample size dan interval size. Selanjutnya, dikarenakan data yang digunakan adalah data dari Ledger Company, pertama-tama harus terlebih dahulu dicari total file amount dari Ledger Company AL untuk dijadikan populasi dari sampel. Dan hasil yang ditemukan adalah sebesar 489.930,33. Selanjutnya, seperti yang sudah diambil dari soal, tingkat confidence-nya sebesar 95, population-nya sebesar 489.930,33, materiality sebesar 25.000, dan expected total error sebesar 2.000. Setelah dikalkulate, akan ditemukan sampel size sebesar 68, interval sebesar 7.166,66, dengan maksimum tolerable tainting sebesar 27,9%. Baik, selanjutnya saya Muhammad Januar Cesarianto akan melanjutkan pembahasan dalam problem PPS sampling soal B dan C. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok kami menggunakan file AR dari Roger dengan beberapa penyesuaian, yaitu perbedaan dalam total amount atas file AR dalam Roger sejumlah 489.930,33 dan telah terhitung sampel size sebesar 68, interval sebesar 7.166,66 dan maksimum tolerable tainting ke 7,9%. Lalu dalam soal terdapat 3 misstatement. Yang pertama, perbedaan antara book value sebesar $50 dan audited value sebesar $47. Dan yang kedua, book value sebesar $800 dan audited value sebesar $760. Dan yang ketiga, book value $8.500 dan audited value sebesar $8.100. Selanjutnya, untuk melakukan PPS sampling dalam ACL, kita dapat menggunakan menu sampling yang dapat diakses di pojok kanan atas, pojok kiri atas, dan dalam menu sampling terdapat submenu evaluate error, dan apabila diklik akan memunculkan jendela baru seperti ini. Dalam menu evaluate error, kita klik monetary dan
muncul 3 kolom. Yang pertama confidence, interval, dan error. Confidence kita isikan 95, dan interval kita isikan 7.166,66, dan dalam error kita masukkan ketiga misstatement yang ada pada soal. Lalu angka di belakang koma ini merupakan selisih antara book value dan audited value. Dengan contoh yang misstatement pertama, book value sebesar $50 dan audited value sebesar $47 didapatkan selisih sebesar $3. Dan berlaku untuk kedua misstatement selanjutnya. Setelah kita memasukkan dalam ketiga kolom, lalu kita klik tombol OK di bawah. Setelah mengklik tombol OK di bawah, maka akan muncul tabel yang menunjukkan yang pertama basic precision, lalu item, error yang merupakan ketiga misstatement, dan perhitungan most likely error dan upper error limit. Dalam evaluate error kali ini terhitung bahwa basic precision berjumlah 21.500 dan most likely error untuk misstatement pertama sejumlah 430,0 dan upper error limitnya 752,5. Lalu untuk misstatement kedua, most likely error-nya terhitung 358,33 dan upper error limitnya sebesar 555,41. Lalu untuk misstatement ketiga, most likely error-nya 400 dan upper error limitnya 400. Sehingga dapat dijumlahkan most likely error sejumlah 1.188,33 dan upper error limit sejumlah 23.207,91. Selanjutnya, untuk menghitung incremental allowance, kita menggunakan persamaan upper error limit sama dengan most likely error plus basic precision plus incremental allowance, dan memasukkan total yang telah terhitung dalam SCL tadi sejumlah 23.207,91 ditambah 1.188,33 dikurangi 21.500, sehingga ditemukan hasil dari perhitungan untuk incremental allowance sebesar 2.896,24. Lalu perhitungan PPS sampling ini, auditor akan memperhatikan perbandingan upper error limit dan tolerable misstatement, apakah lebih besar ataukah lebih rendah. Dalam evaluate error untuk ketiga misstatement dalam soal, ditemukan bahwa upper error limit lebih rendah dari tolerable misstatement, sehingga auditor dapat menyimpulkan bahwa populasi dapat diterima sebagai material karena lebih rendah dari tolerable misstatement yang sebesar $25.000. Apabila upper error limit lebih tinggi, maka auditor tidak dapat menerima populasi tersebut karena melebihi tolerable misstatement. Sekian pembahasan mengenai soal B dan C. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk soal D,
masih menggunakan sample size yang sama seperti sebelumnya. Yang pertama kita menuju sampling, kemudian klik evaluate error. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Yang pertama kita isi confidence sebesar 95%. Yang 95 yang artinya bahwa risiko bahwa risiko pengendalian terlalu kecil hanya 5% seperti itu. Sehingga hasilnya nanti dapat dipercaya. Kemudian untuk interval kita isi dengan interval size yang sebelumnya telah kita hitung sebesar 7.166,66. Kemudian di error kita isi dengan yang pertama book value yang ada di soal, kemudian selisih antara book value dengan audit value. Nah, selisih ini cukup selisih biasa aja tanpa menggunakan negatif. Nah, kemudian ketika semua error sudah dimasukkan, kita klik OK. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, yang pertama untuk basic precision sebesar 21.500. Kemudian projected needs statement dari audit ini adalah 2.139,17. Nah, kemudian upper error atau upper mid statement limit sebesar 24.629,86. Kemudian dari hasil ini bisa disimpulkan bahwa receivable Roger Company tidak memiliki salah saji. Hal ini karena melihat dari upper error limit ini. Upper error misstatement limit di sini sebesar 24.629,86 lebih kecil dari tolerable misstatement yang ada di soal, yaitu sebesar 25.000.